wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan cara penggunaan PL atau SQL. Langsung saja. PL atau SQL adalah bahasa pemrograman prosedural Oracle Corporation untuk database relasional. Untuk mendeskripsikan PL atau SQL, Anda mempelajari karakteristiknya dan mengidentifikasi perbedaan antara PL atau SQL. Mengidentifikasi batasan tersebut akan membantu Anda memahami mengapa PL atau SQL itu diperlukan. Nah, deskripsi PL atau SQL. Ekstensi bahasa prosedural ke SQL. Bahasa pemrograman generasi ketiga atau 3GL. Bahasa pemrograman berpemilik Oracle. Dan terakhir itu ada menggabungkan logika, program, dan aliran kontrol dengan SQL. Selanjutnya itu ada deskripsi SQL. Nah, bahasa non-procedural juga dikenal sebagai bahasa deklaratif yang mana memungkinkan pemrogram untuk fokus pada masukan dan keluaran daripada langkah-langkah program. Bahasa pemrograman generasi keempat 4GL, bahasa utama yang digunakan untuk mengakses dan memodifikasi data dalam database relasional. Standarisasi oleh American National Standards Institute atau nama lain ANSI. Dan yang terakhir itu, vendor seperti Oracle biasanya menyertakan beberapa fitur SQL berpemilik di lingkungan database mereka. Nah, di bagian pertama ini kita akan membuat anonymous block untuk menampilkan salam, yaitu Assalamualaikum. Kemudian di dalamnya terdapat bagian atau nama yang menampilkan berguna untuk menampilkan salam tersebut, yang dinamakan dengan DBMS output line. Jadi nama di atas adalah nama yang berguna untuk menampilkan salam tersebut agar keluar inputan Assalamualaikum. Di sini kita juga akan perlu mengatur settingannya agar bisa terbaca dengan menuliskan set server output on pada SQL. Nah, langsung saja kita masuk pada SQL-nya. Tentu saja langkah pertama kita harus connect terlebih dahulu. Connect. Sysas, sysdba, sysdba. Lalu masukkan password. Nah, jika sudah terkonek, kita bisa langsung masuk dengan menggunakan begin. Nah, di sini kita akan memakai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu DBMS output line. DBMS output line tanda kurung dengan menuliskan Assalamualaikum. Jangan lupa tutup kurung dan tanda titik koma. Yang ketiga, kita akan menambahkan n, lalu titik koma. Nah, di sini assalamualaikumnya tidak keluar ya, karena kita belum mengaktifkan dari server outputnya. Maka kita set terlebih dahulu dengan membuat set server output on. Lalu kita ulang lagi.
begin dengan menggunakan DBMS output line seperti yang di atas. Lalu enter. Nah, maka outputnya bisa kita lihat di sini, yaitu assalamualaikum. Baiklah, selanjutnya kita harus connect terlebih dahulu dengan melakukan connect ke akun kita. Enter, masukkan password Anda. Nah, jika sudah terkonek, kita kembali meset server outputnya ya. Set output server output on, koma. Nah, di sini kita akan menggunakan declare dengan menambahkan inputan varchar 2 jangan lupa titik koma. Lalu kita kembali menggunakan begin, lalu masukkan kembali inputan dalam petik assalamualaikum. Jangan lupa ditutup tanda petik, lalu titik koma. Dan terakhir itu jangan lupa ditutup dengan add titik koma. Nah, maka dia akan PL atau SQL procedure successful. Baiklah, jika sudah, terlebih dahulu kita harus connect ya ke akun kita. Lalu enter, masukkan password. Nah, jika sudah connect, kita harus kembali meset server outputnya ya. Kita on kan. Titik koma. Nah, lalu kita akan menggunakan declare dengan menambahkan inputan varchar dalam kurung 20, jangan lupa titik koma. Lalu kita akan menggunakan begin, enter. Kita akan menambahkan inputan yaitu assalamualaikum. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita tetap harus menggunakan rumus dari DBMS output line ya. Bedanya kali ini kita menambahkan inputan. Bedanya di sini kita tinggal menambahkan inputan tanpa menuliskan assalamualaikum.
karena assalamualaikum itu sudah termasuk dari inputan. Selanjutnya kita akan menggunakan create or replace yang sudah saya katakan tadi di slide prosedur. Salam as dengan menambahkan inputan x varchar titik koma, lalu kita kembali gunakan begin, lalu kembali kita masukkan inputan x kita isi dengan assalamualaikum titik koma. Jangan lupa kita menuliskan di BMS output put line, yang mana di sini kita tambahkan yaitu input x-nya ya. Titik koma. Jangan lupa tambahkan n. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya di sini kita akan gunakan execute salam. Maka otomatis dia akan mengeluarkan assalamualaikum yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya kita kembali menggunakan create or replace prosedur salam 2 kita bikin ya seperti tadi. Dengan menambahkan p salam, varchar 2 default. Nah, untuk defaultnya ini bebas, bisa kalian isi apa aja. Di sini saya akan membuat isi aja dulu. Jangan lupa tanda petiknya. Lalu kita menggunakan begin. Jangan lupa untuk menambahkan dbs output put line-nya. Nah, di sini bedanya kita menuliskan p salam sesuai yang telah kita buat di sini. Titik koma. Jangan lupa ditutup dengan n. Nah, jika sudah, kita kembali menggunakan execute untuk mengujinya. Execute salam 2. Nah, maka otomatis yang keluar yaitu isi dulu seperti yang kita buat di sini ya. Nah, selanjutnya kita masih menggunakan create or replace prosedur ya. Create or replace prosedur.
dengan menambahkan input.x varchar, kita bikin 20 titik koma. Jangan lupa untuk menambahkan begin, lalu kita tambahkan kembali input.x nya tadi. Yang mana inputannya akan kita isi Assalamualaikum, tanda petik. Jangan lupa untuk menuliskan DBMS. Nah, di sini kita bikin input X sesuai yang sudah kita buat tadi. Input.x titik koma, lalu kita tutup dengan n, maka dia akan seperti ini. Lalu kita coba dengan execute salam 2. Dalam kurung Assalamualaikum. Assalamualaikum. Titik koma. Nah, otomatis dia akan mengeluarkan Assalamualaikum ya. Selanjutnya kita akan kembali menggunakan create or replace procedure. Yang mana di sini kita akan menambahkan angka ke dalamnya. Tambah variabel A in number, lalu B in number, tutup kurung, as. Kita tambahkan di sini variabel C-nya, titik koma, lalu kita tambahkan begin, dan kita masukkan rumusnya, yang mana A ditambah dengan B akan menghasilkan C. Jangan lupa kita tambahkan DBMS output pertanyaan. Titik koma, lalu kita tutup dengan N. Maka prosedur created. Kembali kita uji, maka kita akan gunakan kembali yang mana tadi sebelumnya C-nya dipisah ya. Nah, di sini kita akan menambahkannya langsung ke dalamnya dengan kita bikin cout variabel C sebagai keluaran, out number, tutup kurung, as. Lalu kita gunakan begin, masukkan rumus, lalu kita tutup dengan n. Nah, maka dia, 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 dia,
Jika sudah, kita bisa menggunakan declare dengan kita bikin hasil number titik koma, kita gunakan begin, lalu tambah, kita masukkan nilai A nya itu 6, nilai B nya itu 2, lalu C nya itu adalah hasil, titik koma. Jangan lupa untuk menambahkan di BMS. Yang mana hasilnya kita bikin hasilnya adalah ini, bebas ya teman-teman mau bikin apa. Kita beri tanda ini hasil, tutup kurung, lalu kita tutup dengan n titik koma. Nah, kita coba. Nah, di sini akan keluar hasilnya adalah 8 sesuai dengan apa yang kita buat tadi. 6 perjumlahan 6 ditambah 2, maka hasilnya adalah 8. Jika sudah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang terlebih dahulu kita harus connect pada HR. Kita masukkan password. Nah, jika sudah connect, di sini saya akan menggunakan select from, misalnya kita pilih itu countries. Nah, di sini akan timbul tabel yang sudah tersedia. Nah, seperti yang sudah kita buat tadi, di bagian kedua itu menentukan nilai penggunaan select into vdate from tabel atau virtual. Lalu kita akan membuat prosedur atau demo declare diubah menjadi create or replace prosedur. Nama prosedur, as, dan cara memanggilnya itu dengan menggunakan execute. Untuk mengoperasikan angka-angka di sini, kita membutuhkan in atau input. Jika tidak ditulis, maka di dalam parameter akan dianggap parameter output. Nah, di sini kita akan menggunakan tipe data. Lalu demo untuk proses konversinya. Ada banyak fungsi di dalamnya seperti to number, to car, to club, dan sebagainya. Pada bagian ketiga itu menggunakan delete, kemudian ada juga terdapat yang namanya merge. Nah, jadi merge ini berfungsi untuk melihat aksi apa yang akan terjadi setelah diupdate atau insert. Lanjut ke SQL untuk membahas demo ini. Sudah, kita akan menggunakan server output, set server output. Untuk kita aktifkan kembali. Nah, jika sudah aktif, kita akan menggunakan kembali declare. Lalu kita masukkan vname countries, country,
country name, type, titik koma, lalu kita gunakan kembali begin. Kita masukkan select country-nya, name, lalu kita masukkan into vname, jangan lupa untuk menambahkan from, dari mana countries-nya itu ya. Where country ID. Nah, misalnya kita akan mencari ID AR. Kalian bebas ingin mencari ID-nya apa sesuai yang ada tabel pada sebelumnya. Lalu titik koma. Jangan lupa untuk menambahkan DBMS, yang mana dalam kurung kita buat itu negara sama dengan vname. Terlebih dahulu kita gunakan tanda simbol ini. Vname, titik koma, lalu kita tutup dengan N. Nah, maka ID yang terkait AR itu adalah Argentina. Sesuai pada tabel yang ada, ID AR itu adalah Argentina. Nah, jika sudah, kita kembali menggunakan declare. Kita kembali gunakan vname. Vname countries .country .name. Type nah, pada kali ini kita akan menambahkan vtotal. Vtotal number titik koma, kita gunakan begin. Lakukan seperti yang kita lakukan tadi, yaitu select country name dengan menambahkan into vname. Jangan lupa untuk menambahkan from countries, dari mana countries itu, dan where country ID.
AR, ID-nya kita pakai seperti tadi, yaitu AR titik koma. Lalu bedanya di sini kita buat DBMS output line-nya itu negara sama dengan, jangan lupa tanda petik, vname titik koma. Nah, di sini kita akan tambahkan select country ID, tutup kurung. Kita tambahkan into vtotal. Lalu masukkan from countries titik koma, dan terakhir tambahkan di BMS. Bedanya di sini kita bikin total negaranya. Kita masukkan vtotal. Tutup kurung, tanda petik, titik koma, dan jangan lupa kita tutup dengan N. Kita kembali menggunakan declare dengan memasukkan nilai 1, number, tanda petik, lalu kita masukkan nilai 2 varchar. Titik koma, lalu kita masukkan hasil dengan tipe number, titik koma, lalu kita gunakan begin. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan inputan nilai 1. Misalnya kita buat nilai 1 itu adalah 15. Lalu nilai 2 itu kita buat 30, titik koma, dan terakhir kita masukkan hasil masukkan nilai 1 itu ditambah dengan nilai 2. Nah, selanjutnya baru kita masukkan yaitu di BMS dengan input ini adalah hasilnya. Ini adalah
hasilnya sama dengan hasil tutup kurung tanda petik. Nah, lalu kita bisa tutup dengan N. Nah, maka outputnya yaitu ini adalah hasilnya sesuai yang telah kita buat, yang mana penjumlahan dari 15 dengan 30 adalah 45. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengapa di sini di nilai 1 dan di nilai 2 itu tidak menggunakan tanda petik seperti di nilai 2. Karena di nilai 2 ini tipe datanya itu adalah varchar. Jadi kita harus menggunakan tanda petik untuk khusus varchar. Oke, kita lanjut. Masih kita gunakan rumus declare. Nilai 1, lalu nilai 2 varchar, hasil number kita lakukan seperti yang di atas tadi ya. Begin. Nah, di sini kita bikin nilainya itu misalnya adalah 10. Lalu kita bikin nilai 2-nya adalah 5. Jangan lupa tanda petik lalu titik koma. Nah, di sini kita akan masukkan inputan hasil. Hasil nilai 1 itu ditambah di sini kita akan menambahkan menggunakan rumus to number. To number dalam kurung nilai 2 tutup kurung titik kom. Lalu jangan lupa kita gunakan DBMS output line-nya. Dengan inputannya kita bikin ini adalah hasilnya. Hasil. Lalu kita tutup dengan N titik koma. Nah, di sini kita masih menggunakan DBMS yang mana inputannya itu kita isi namanya adalah sama dengan tanda petik nama.
tutup kurung. Begitu juga yang kedua. Nah, di sini kita bikin inputannya itu adalah umur. Umurnya adalah sama dengan umur tutup kurung. Nah, di sini kita baru bisa kembali menggunakan n. Nah, di sini akan keluar output pertama yaitu Rizky, kedua itu nama kedua yaitu Ferdi dengan umur 20, yang pertama, dan yang kedua itu umurnya 17. Jika berhasil, kita kembali akan melakukan connect terhadap HR. Nah, setelah connect, kita kembali menggunakan rumus select from. Nah, di sini saya sepertinya akan memilih countries. Nah, sini akan muncul tabel yang sudah tersedia sebanyak 25. Jika sudah berhasil, kembali kita coba menggunakan rumus create tabel. Biaya, enter. Lalu kita masukkan inputan country. Perhatikan huruf besarnya ya. Country.id. Dengan tipe data char. Not null sebagai primary key, koma. Lalu di sini kita tambahkan biaya dengan tipe datanya itu number. Misalnya kita bikin nilainya itu 8 dengan 2 tutup kurung. Nah, jika berhasil itu akan keluar outputnya adalah table created. Nah, jika berhasil, kita akan menggunakan rumus merge into biaya variabel B. Lalu kita masukkan using countries C, variabel C. Lalu kita masukkan on b.country id sama dengan c.country
ID. Nah, bedanya di sini kita akan menambahkan when match, then terakhir kita tambahkan update set b biaya. Misalnya kita pilih 3, ya, merge untuk biaya dengan variabel b. Nah, jika berhasil, kita selanjutnya akan kembali menggunakan select region ID, country .name. Lalu kita tambahkan from countries, lalu where the region, dari mana region tersebut, region ID. Misalnya kita pilih regionnya itu ada 4, lalu titik koma. Nah, di sini otomatis akan keluar region ID dengan bernilai 4. Ada 6, yaitu Egypt, Nigeria, Kuwait, Nigeria, Zambia, dan Zimbabwe. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate data yang ada di sini. Itu dengan menggunakan update countries, set country name. Misalnya Nigeria. Itu akan kita ubah where country menjadi misalnya itu
Israel. Lah di koma. Jika sudah, maka kita terakhir akan menggunakan commit. Jika sudah, selanjutnya terakhir kita akan menggunakan rollback, yang mana jika kita menggunakan rollback ini, maka data sudah tidak bisa maka data bisa dirubah jika dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan commit. Coba enter, rollback complete, maka data ini tidak akan bisa dirubah. Nah, dikarenakan kita sudah terlebih dahulu melakukan commit kepada data. Baiklah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai cara penggunaan PL atau SQL. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.